Jadi hari ini kita masih di materi PPH Badan, di mana kita akan eh, praktek hari ini untuk pengisian SPT PPH Badan seperti itu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kayaknya yang on cam cuman saya. Mungkin bisa dibantu dong yang lain untuk on kamera. Nah, Mas Haris di mana? Ini lokasi rumahnya, Mas. Mic-nya bisa dinyalain, Mas Haris. Di Rengas Dengklok, mohon maaf. Rengas Dengklok. Oh, Iya, kuliah di mana? Kuliah di mana? dulu. Oh, kemarin sempat ngobrol ya. Maaf, lupa Iya, saya. Oke, saya Pak sudah Haris. tua, Oke, Pak. siap. Siap, Saya siap. sudah Saya ah, sudah angkatan lama. sama sama saya berarti. Iya. Mbak Tika, gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik ya, Alhamdulillah. Baik, teman-teman. Kemarin juga sempat kita kenalan ya. Hari ini kita mungkin langsung saja. Jadi untuk lanjutan PPH Badan, tapi hari ini kita akan lebih banyak praktek seperti itu ya. Nanti saya akan coba share. eh, Teman-teman sudah terima semua materi yang tadi dibagikan di grup? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, saya izin share screen. Sudah terlihat screen saya? Sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah. Oke. Oke, kita mulai saja. Jadi di sini kita akan eh, studi kasus, kita akan kerjakan. Jadi kita akan bedah satu-satu nanti terkait dengan PPH Badan, khususnya untuk pengisian SPT. Kalau untuk PPH Badan itu formnya 1771. Kalau untuk PPHOP 1770 bagi yang eh, melakukan usaha, atau 1770 SS, dan juga tadi ya yang tanpa S dan tanpa SS. Nah, hari ini kita akan coba untuk belajar atau studi kasus terkait dengan PPH Badan, yaitu form 1771. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan di kemarin ya, di pertemuan pertama, bahwa tujuan kita belajar PPH Badan intinya cuma satu sebetulnya, supaya kita bisa membuat laporan SPT tahunan perusahaan seperti itu ya. Jadi makanya di sini kita akan belajar perhitungannya langsung. Berikut nanti kita akan masukkan dalam formulir. Nah, yang paling utama kita harus menyiapkan terlebih dahulu yang namanya kertas kerja. Nah, kertas kerjanya seperti ini ya. Ada koreksi fiskal, kemudian nanti ada formulir-formulir. Yang paling pertama, kita harus siapkan koreksi fiskalnya, formulir koreksi fiskal terlebih dahulu. Nah, koreksi fiskal ini asalnya nanti dari soal yang kita akan bahas atau kasus yang akan kita bahas. Baik, kita langsung saja. Jadi ini adalah identitas wajib pajak.
Ada nama perusahaannya PT ABC, NPWP sekian, alamatnya di Jalan Pemuda nomor 11 Kota Bogor. Kemudian jenis usahanya perdagangan besar dalam negeri. KLU atau klasifikasi lapangan usahanya 61333, teleponnya sekian. Pembukuan tidak diaudit, eh, konsultan pajak dilaksanakan sendiri, yaitu tanpa konsultan pajak ya artinya. Mohon maaf teman-teman, suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, di sini ada informasi selanjutnya, ada daftar pemegang saham dan pengurus. Di sana ada namanya Raffi Ahmad, Jalan Merdeka nomor 43 Bogor, alamatnya NPWP sekian, jumlah modal disetor 500 juta, yaitu 50% dari jumlah modal keseluruhan. Nah, si Raffi Ahmad ini sebagai komisaris. Yang kedua ada namanya Nagita Slavina, alamatnya di Jalan Melati nomor 43 Bogor, NPWP sekian, jumlah modal disetor 500 juta rupiah atau 50% dari jumlah modal keseluruhan. Dan dia ternyata sebagai direktur. Berarti kalau sebagai direktur dia juga mendapatkan penghasilan karena statusnya sebagai pegawai di sana. Nah, ini adalah informasi laba rugi perusahaan tahun 2022. Di sini ada penjualan atau penjualan brutonya, ada harga pokok penjualan, laba bruto 1,7, ada biaya-biaya. Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman. Biasanya dalam perhitungan PPh Badan, biaya ini akan menjadi fokus kita nanti karena di dalam biaya-biaya itulah yang akan kita perhitungkan atau kita akan olah di dalam yang namanya rekonsiliasi fiskal. Di sini ada totalnya 25 komponen biaya. Mulai dari gaji bonus, THR, dan pesangon. Ada juga PPh pasal 21. Selanjutnya ada biaya pengangkutan, biaya pemasaran, biaya member golf, biaya pelatihan pegawai, biaya jasa pemeliharaan, biaya sewa gedung kantor, biaya reparasi dan pemeliharaan gedung kantor, penghapusan piutang, biaya perjalanan dinas, jamuan, listrik, air, dan telepon, sumbangan HUT RI, biaya alat kantor, biaya pakaian seragam satpam dan keselamatan kerja, PKB, PBB, bea materai. Ini kemarin sempat ditanyakan ya sepertinya. Mas, siapa kemarin yang nanya? Kemudian ada biaya makan minum karyawan, penyusutan aktiva, premi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, biaya pengobatan rumah sakit, bantuan untuk masyarakat sekitar, dan ada biaya bea siswa karyawan. Nah, ini tadi ya biaya-biaya yang nanti kita akan olah di dalam koreksi fiskal. Selain biaya-biaya, ternyata di sana ada biaya dari luar usaha. Jadi ada biaya perawatan gedung yang disewakan, biaya pengurusan tanah yang dijual, rugi selisih kurs. Nah, artinya biaya di luar usaha ini biaya yang eh, di luar usaha pokok. Selanjutnya ada pendapatan lain-lain, sewa gedung, penjualan tanah, kemudian sewa mesin, ada bunga deposito, dan ada juga dividen. Saya coba ingin bertanya, di dalam 25 komponen biaya ini, tolong sebutkan beberapa yang masuk kategori sebagai yang harus kita koreksi fiskal. Silakan, bisa di chat atau bisa open mic supaya kita tidak ngantuk ya. Mbak Tika,
Di dalam 25 biaya ini yang kira-kira akan kita koreksi fiskal, apa contohnya? Salah satu saja. Salah satunya ini Pak, member Gold. Member Lalu golf, oke. hmm, Apalagi? hmm, pengobatan rumah sakit dan masyarakat. Biaya beasiswa karyawan kali ya Pak? Beasiswa karyawan. Iya. Beasiswa karyawan ini diperbolehkan selama dia pendidikannya di Indonesia ya. Tapi kalau di luar Oh, negeri memang harus dikoreksi. oh iya Pak. Betul, tadi ada biaya member golf, itu memang harus dikoreksi. Yang lain Mbak Tika ada? Atau mungkin teman-teman yang lain bisa bantu jawab. Saya sambil cek room chat. Mas Hoki, ada member golf, sumbangan HUT RI, betul. Mas Lukman, bantuan masyarakat sekitar, betul. Mbak Inka, sumbangan HUT RI dan sewa gedung kantor. Oke, sumbangan HUT RI-nya betul, tapi untuk sewa gedung kantor ini diperbolehkan ya, karena nanti di sana kita akan terima bukti potong untuk PPh-nya. Kalau biaya makan minum karyawan Pak? Ya, itu diperbolehkan selama digunakan untuk seluruh karyawan. Oh, Ya, catatannya itu, kalau makan minum karyawan bisa dibiayakan selama dia untuk keseluruhan karyawan. Seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jawabannya kita lanjut ya ke berikutnya. Nah, setelah tadi ada biaya, kemudian ada biaya di luar usaha, ada pendapatan lain-lain. Nah, di sini laba netonya diketahui sebesar 875 juta rupiah. Nah, ini yang disebut sebagai laba laba komersial ya. Artinya laba komersial udah pasti tidak sama dengan laba fiskal nanti selama ada biaya-biaya yang memang tidak diakui secara perpajakan. Nah, lalu di sini ada keterangan tambahan. Ini yang penting, teman-teman. Nanti kita harus perhatikan keterangan tambahan ini artinya sebagai komponen di mana kita harus memasukkan itu ke dalam biaya fiskal atau tidak. Yang pertama ada penghapusan piutang karena tidak diketemukan lagi orangnya dan alamatnya sudah pindah. Ini ada koreksi fiskal ya di sini. Kemudian terlampir daftar nominatif biaya entertainment dan sejenisnya. Di dalam daftar entertain ada jamuan makan dalam rangka ulang tahun direktur marketing yang merupakan anak dari pemegang saham. Nah, ini koreksi juga ya, karena tidak ada hubungannya dengan usaha. Bahkan ini untuk kepentingan anggota keluarga. Bagian C, biaya pengobatan dibayarkan kepada klinik yang punya kerjasama dengan perusahaan. Ini tidak perlu dikoreksi. Kenapa? Karena ini dalam bentuk biasanya disebut natura ya. Nah, natura itu kan sekarang diperbolehkan walaupun dengan ada beberapa syarat misalnya. Dividen diterima dari PT XYZ, di mana PT ABC adalah pemegang saham sebanyak 40%. Oke ya, nanti kita lihat dividen ini akan masuk ke mana. Pastinya kalau dividen itu kan eh, penghasilan bagi perusahaan ya, tapi apakah dia masuk kategori objek pajak atau bukan objek pajak? Nah, kalau dividen dari PT XYZ di mana PT ABC adalah pemegang saham sebanyak 40%, ini menurut teman-teman objek pajak atau tidak? Penghasilan objek pajak atau tidak? Enggak. Silahkan kita diskusi lagi. Kemarin sudah saya sempat jelaskan ya di slide sebelumnya. Mbak Tika, iya Pak.
Dividen itu merupakan objek pajak atau eh, bukan objek pajak? Dividen itu bukan objek pajak kalau Hmm, misalnya dia investasikan kembali dividennya. hmm, Tapi hmm, kalau misalnya dia pergunakan untuk kepentingan pribadi, maka dividennya dikenakan pajak, Pak. gitu ya. Iya, yang sejauh yang saya tahu, Pak. Nah, kalau untuk Nggak kasus apa-apa, ini, ya. saya kurang tahu, Pak. Nggak apa-apa. Jadi artinya kita memang harus diskusi. Kalau tidak diskusi nanti apa ya? Nanti yang ada kita bingung juga gitu loh. Intinya dengan diskusi kita akan membuka wawasan ya seperti itu. Jadi sejauh yang saya tahu seperti apa akan saya sampaikan. Kalaupun tidak tahu atau teman-teman merasa oh yang benar seperti ini Pak, oke nggak ada masalah juga sih ya kan. Kita saling sharing saja intinya. Oke, jadi untuk dividen ada pendapat lain mungkin? Oke, saya coba cek. Mas Lukman, Mas Hoki jawabnya tidak sepertinya Pak karena dividen diterima oleh WP Badan. Mas Lukman bukan objek pajak Pak sesuai konteks. PPh tiga Pak, Mas Riswandi. Oke ya, kita interaktif ya. Saya jawab satu-satu. Tadi bagus pertanyaan jawaban Mbak Tika tadi, tapi sayangnya itu sebetulnya berlaku untuk ini WP pribadi ya. Kalau menerima dividen maka untuk syarat tidak dikenakan pajak itu adalah dia diinvestasikan kembali. Tetapi betul yang disampaikan tadi di chat nih oleh Mas Hoki karena dividen diterima oleh WP Badan. Nah, betul ya. Jadi kalau dividen diterima oleh WP Badan dia dibebaskan dari eh, bukan objek pajak ya. Mas Lukman betul. Mas Riswandi PPh tiga Pak. Ya, bukan ya. Jadi betul ini ya bukan eh, apa objek pajak. Oke, saya lanjut di harga pokok penjualan ini sudah sesuai, ada persediaan, pembelian, kemudian ada persediaan barang. Pasti teman-teman di akunting lah ya. Saya nggak mungkin jelasin ini biar pasti udah paham nih terkait HPP ya kan. Kemudian ada aktiva di sana. Nah, ini juga hal yang perlu diperhatikan juga. Oke, terus lanjut. Di sana aktivanya ada empat ya. Kelompok satu, dua, tiga. Kemudian ada bangunan permanen. Harga perolehannya masing-masing ada 48, 100, 200, 1 miliar. Nah, untuk keterangan yang bagian G ada pajak tahun 2022. Ini informasi potong pungutnya ini ya. PPh pasal 21 atas pembayaran gaji kepada karyawan sebesar 6 juta merupakan biaya pajak. Nah, kita diskusi lagi nih. Biaya pajak nih bisa nggak sih dibiayakan? Yuk, bantu jawab. Boleh di chat. Silahkan. Biaya pajak. Nah, ini sama PT ABC dibiayakan nih. Saya buka room. Mas Lukman jawabannya bisa, Pak. Bias apa bisa ini, Mas, maksudnya? Bisa, Pak. Oh, bisa maksudnya. Oke, yang lain silakan. PPh pasal 21 atas pembayaran gaji kepada karyawan sebesar 6 juta merupakan biaya pajak. Yang lain, ayo silakan. Atau bisa open mic. Jadi biar saya nggak ngobrol sendiri. Mbak Tika, ayo jawab dong. Iya, Pak. PPh pasal Gimana? 21 atas Mm-mm. pembayaran karyawan, ya bisa dijadikan biaya. Bisa ya, oke. Bisa. Berarti satu ini, satu sependapat ya sama Mas Lukman ya. Biaya pajak tidak bisa, Pak, karena PPh pasal 21 ditanggung oleh WP sendiri. Ya, dari Mas Hoki Datus.
Biaya pajak tidak bisa, Pak, karena PPh pasal 21 ditanggung oleh WP sendiri, Pak. Siap. Oke, yang lain silahkan sebelum saya klarifikasi. Saya terima kasih ya untuk yang coba untuk menjawab atau berinteraksi supaya kita tidak terlalu sepi juga gitu ya. Oke, menurut Mas Lukman itu bisa Pak gitu ya. Mbak Tika juga sama bisa. Nah, ternyata gini ya teman-teman sudut pandangnya kalau PPh 21 eh, dia betul tadi bahasanya Mas Hoki itu kan dia yang harus ditanggung karyawan. Jadi betul kalau di perusahaan apa dibiayakan itu harus dikoreksi. Seperti itu ya. PPh pasal 22 dipungut oleh bendaharawan pemerintah nomor NPWP sekian sebesar 25 juta rupiah. Ini nanti kontribusinya apa ya? Kontribusinya adalah jadi kredit pajak. Betul ya? Jadi ngurangin pajak yang harus dibayar. PPh pasal 23 yang dipungut pihak lain PT DEF NPWP sekian sebesar 600. Ini sama. Nanti menjadi kredit pajak. PPh pasal 25 sebesar 18 juta rupiah. Ini yang dibayar sendiri, nanti juga sebagai pengurang. PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 6 juta rupiah atas pembayaran biaya sewa gedung. Ini ya, kadang, sorry, saya bacakan lagi satu lagi. Eh, PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 9 juta atas penerimaan sewa gedung. Ada dua nih, sewa. Pasal 4 ayat 2 ada dua komponen, atas pembayaran sama penerimaan. Artinya kadang-kadang di dalam soal itu nanti ketika teman-teman ikut ujian atau uji kom atau apapun itu ya yang berkaitan dengan pajak, kalau ada hal-hal seperti ini tolong diperhatikan, di mana dia ada biaya sama penerimaan. Artinya kalau dia sebagai biaya, contoh di yang 6 juta ini, maka sebetulnya ini tidak menjadi, tidak berpengaruh untuk perhitungan PPh-nya atau koreksi fiskalnya. Karena ini biaya ya, artinya kalau biaya itu sudah dipotong, PPh-nya ya berarti kita sudah bisa biayakan. Cuman kadang-kadang soal itu disandingkan seperti ini jadi kadang bikin kita bingung. Nah, itu yang disebut sebagai eh, pengecoh ya, jebakan-jebakan supaya kita bingung, pusing apalagi sudah eh, kerjain sekian banyak soal terus ketemu hal-hal seperti ini kadang kelewat juga gitu ya. Nah, itu yang salah satunya jadi perhatian. Nah, untuk PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 9 juta atas penerimaan sewa gedung, berarti kan ini penghasilan ya, berarti penghasilan yang dikenakan PPh final. Nanti kita akan tahu nih masuknya kemana-kemana. Seperti itu. Nah, perintahnya, buatlah koreksi fiskal PT ABC tahun 2022. Yang kedua, buat SPT 1771 Badan untuk PT ABC tahun 2022. Nanti di soal kami tidak menyajikan SPT ini ya, SPT 1771-nya. Hanya kami akan sajikan, minta untuk menyajikan teman-teman membuat koreksi fiskal. Jadi nanti tolong diperhatikan dalam penyusunan koreksi fiskal karena pada intinya untuk formnya sebetulnya itu bisa dipelajari dengan lebih mudah karena kenapa? Induknya ada di koreksi fiskal. Kalau koreksi fiskalnya sudah betul, untuk pengisian SPT itu di formulir 1771-nya gampang sekali. Artinya ada panduannya, ada tata cara pengisiannya. Jadi kalau teman-teman rajin membaca, pasti akan paham. Ini nanti masuk ke mana? Ini nanti masuk ke formulir yang mana? Ya, seperti itu ya. Jadi nanti tolong diperhatikan terkait dengan perhitungan di kertas kerja koreksi fiskalnya. Nah,
biasanya nanti juga disajikan ya terkait dengan tadi di atas ada laporan laba rugi, kemudian ada juga di sini neraca. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungan, ada yang mau ditanyakan? Silakan kita sharing. Silakan, saya coba panggil lah. Kemarin saya belum manggil Mas Vidi. Mas Vidi. Ya, hadir, Pak. Ya, Mas Vidi di mana? Di Tegal, Pak. Oh, Tegal. Oke, kuliah atau kerja? Kerja. Tapi Oh, kuliah juga. kerja. Oh, kuliah juga. Oke. Udah menangani ini SPT sebelumnya? Belum. Belum ya? Kuliahnya di Belum. mana, Mas? Kuliahnya di Trisila Dharma. Priscilla Dharma. Kampus ini Politeknik, aja sih bukan? lokal. Ya, Politeknik. Oh, saya kenal sama ininya, sama kaprodinya. Bu Hmm? siapa itu? Kalau belum ganti ya? Bu siapa, Pak, sekarang? Kalau Bu sekarang Bu siapa? Indah. Bu Indah ya, bener ya? Ya, kalau Eh, sekarang Bu Indah. lupa saya, lupa, pokoknya. Lupa. Kalau yang dulu Oke, berarti masih Bu Liris kayaknya. aduh, lupa saya. Nggak begitu ini, Ya. karena saya taunya nama panggilan aja. Oke, Hmm. di apa di kampus belajar pajak. Baru mau sih, Pak. Baru mau masuk. Oh, baru mau masuk. Oke, Iya. oke, oke. Iya, selama ini Siap. Mas kuliahnya di komputer, Pak. Baru kali ini coba pajak. Oh, gitu. Oke. Hmm. Memang ada ini ya, ada ketertarikan ya di perpajakan. Mau tahu aja sih, Pak. Mau mempelajari lagi. Berarti want to know aja gitu ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih, Mas Vidi. Ya. Saya panggil satu lagi lah, Mbak Titi. Mbak Titi ada? Mbak Titi kayaknya lagi di jalan atau lagi sibuk. Mas Rian lah, Mas Rian ada? Kayaknya lagi sibuk ya semuanya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke ini ya, ke perhitungan. Nah, teman-teman tadi saya sudah bacakan terkait sama studi kasusnya. Ya, tadi sudah lengkap sekali. Barulah sekarang kita masuk ke kertas kerja. Jadi saya ingatkan kembali, kalau di dalam perhitungan pajak itu berbeda ya. Artinya, misalnya di dalam akuntansi perusahaan atau pembukuan perusahaan, labanya misalnya 1 miliar. Nah, eh, perhitungan di pajak belum tentu bisa jadi berkurang atau mungkin bisa jadi lebih seperti itu. Nah, itu fungsi dari rekonsiliasi fiskal. Oke, saya coba tarik ini ya. Sini teman-teman bisa lihat pos rekening atau akun lah ya istilahnya. Ada di sini laporan keuangan secara komersial, koreksi positif, koreksi negatif, kemudian timbullah laporan keuangan fiskal. Seperti yang tadi saya bacakan, di situ ada penjualan bruto 9,5, 9,5 miliar, persediaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini dalam informasinya tidak ada informasi tambahan ya, semuanya sama, jadi tidak ada koreksi sama sekali. Kita tinggal pindahkan saja ke kolom eh, laporan keuangan fiskal. Nah, laba bruto didapat 1,7. Sehingga di laporan fiskalnya juga laba brutonya 1,7 miliar. Di sini ada keterangan, laba usaha merupakan objek PPh sesuai pasal 4 ayat 1 huruf C, Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Nah, ini kita lanjut ke biaya. Tadi yang saya sampaikan, ketika kita menyusun rekonsiliasi fiskal, yang menjadi pokok perhatian adalah di masalah biaya. Karena
tadi ya, biaya dalam akuntansi bisa saja itu kita akui, tetapi di dalam perpajakan belum tentu gitu ya. Gaji, bonus, THR, dan pesangon 120. Di informasinya tidak ada. Oke, berarti kita masukkan ke dalam kolom laporan keuangan fiskal. Keterangannya, biaya fiskal sesuai pasal 6 ayat 1 huruf Undang-Undang PPH. Jadi ini memang diperbolehkan ya selama eh, dilaporkan PPH 21-nya. PPH pasal 21, nah ini yang tadi kita bahas. Dalam komersial oke, boleh dibebankan, tetapi di dalam fiskal harus dikoreksi positif. Sehingga laporan fiskalnya ini tidak ada, kosong. Tidak diakui atau tereliminasi seperti itu. Biaya pengangkutan tidak ada informasi, ini sama di sini sesuai pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. Biaya pemasaran ini tidak ada informasi, jadi tidak dikoreksi. Selama catatannya satu, ada daftar nominatif nanti ya. Jadi biasanya untuk pemasaran itu kan sama saja dengan promosi. Kalau ada biaya pemasaran dan juga promosi ataupun entertain, yang paling utama supaya bisa dibiayakan adalah melampirkan daftar nominatif. Nanti contohnya ada. Biaya member golf 30 juta. Member golf ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH. Ini ternyata untuk biaya pemegang saham sehingga harus dikoreksi positif. Di dalam pajak tidak diakui. Pelatihan pegawai, biaya jasa pemeliharaan, sewa gedung kantor, biaya reparasi ini semuanya lolos. Artinya memenuhi syarat. Jadi tidak perlu dikoreksi. Masuklah ke laporan fiskal. Penghapusan piutang tak tertagih. Nah, ada beberapa piutang tak tertagih yang dengan syarat ya bisa dibiayakan. Ternyata di dalam kasus ini syaratnya tidak memenuhi sehingga harus dikoreksi positif. Biaya perjalanan dinas juga sesuai sehingga tidak perlu dikoreksi. Nah, ini baru biaya jamuan tamu atau entertain. Tadi di soal itu ada untuk ini ya, di dalam kasusnya tadi ada di sini. Kak, ulang tahun direktur yang B, Pak. Yang B ya, ini ya, betul ya. Nah, betul. Betul Mbak Tika, terima kasih ya. Nah, Ya. ini dikoreksi sebesar 28.500.000. Di sini ada daftar nominatif jamuan. Nah, ini sudah saya tandain ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Ini yang namanya daftar nominatif sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE 27/PJ titik 2286 tanggal 14 Juni 1986. Jadi nanti kalau teman-teman membuat daftar nominatif, ini formatnya seperti ini. Atau bisa membuat format sendiri selama lengkap ya. Di sana ada tanggalnya, tempat, alamat, jenis jamuannya apa, misalnya, kemudian jumlahnya, nama yang kita entertain siapa, posisinya apa, nama perusahaannya apa, jenis usaha, keterangan, ya, seperti itu. Nah, ternyata yang sebesar 28.500.000 ini, di sini ada keterangan jamuan makan karyawan dan keluarga, sehingga harus dieliminasi atau dikeluarkan terlebih dahulu ya. Sehingga untuk biaya jamuan tamu yang tadinya 54, karena di dalamnya ada 28.500.000 ini adalah untuk direksinya, maka harus dikurangkan. Sehingga sisanya 25.500.000. Lalu ada biaya listrik, air, dan telepon, ini sesuai. Sumbangan HUT RI, tadi ya, betul kata Mas Lukman tadi, tidak boleh karena tidak diperkenankan
Di sini keterangannya bukan biaya fiskal karena sumbangan yang diperkenankan sebagai biaya terbatas untuk bencana nasional, Litbang di Indonesia, infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan, dan pembinaan olahraga sesuai pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan M. Undang-Undang PPH diatur lebih lanjut di PP 93. Biaya alat kantor, oke, lolos. Biaya pakaian seragam, lolos. Eh, Kemudian PBB, PKB, biaya materai, lolos. Ini kemarin siapa yang nanya ya? Mas, siapa kemarin ya? Lupa saya. Riswandi ya, betul ya? Mas Riswandi lagi sibuk kayaknya. Ini lolos ya, tidak? Betul ya, kemarin nanya PBB ya, biaya materai. Iya, Pak. Ya, jadi ini sesuai yang kasus sekarang juga ada. Jadi dia bisa dibiayakan. Baik, Pak. Ya. Biaya makan minum karyawan. Nah, ini untuk ke seluruh karyawan sehingga bisa dibiayakan. Penyusutan aktiva tetap menurut laporan komersial 20 juta ternyata dihitung ulang dari pihak perusahaan itu mungkin case-nya banyak. Mungkin ada yang ada salah hitung atau mungkin memang salah metode penyusutannya sehingga harus dikoreksi negatif atau ditambahkan sebesar 66 sehingga perhitungannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini karena sudah dihitung ulang, dia ternyata penyusutan 2022 itu sebesar nih 86. Nah, ternyata di dalam komersial baru dibebankan sebesar 20 juta saja. Sehingga sisa dari 86 kurang 20 adalah 66 ini harus masuk ke koreksi negatif. Kita masukkan di sini sehingga eh, laporan keuangan fiskalnya untuk biaya penyusutan bertambah menjadi lebih besar ya. Artinya kalau lebih besar berarti menguntungkan kita ya, perusahaan. Premi asuransi kebakaran tidak ada keterangan, di sini lolos. Keterangannya biaya fiskal sesuai pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH pasal 9 ayat 1 huruf F. Kemudian asuransi jiwa 15 lolos, premi asuransi kesehatan ini kan biasanya masuk ke komponen gaji ya, sehingga ini sudah tidak ada masalah, sehingga tidak perlu dikoreksi. Biaya pengobatan rumah sakit juga tidak perlu, di sini keterangan bukan koreksi fiskal, karena sesuai Undang-Undang PPH, Undang-Undang HPP, mohon maaf, pasal 6 merupakan objek PPH pasal 21, sehingga biasanya dia natura ya. Nah, kalau natura itu nanti sesuai Undang-Undang HPP masuk ke komponen gaji, sehingga bisa dibiayakan di sisi perusahaan dan dikenakan PPH pasal 21 bagi karyawan. Bantuan untuk masyarakat sekitar, betul tadi ya. Jadi ini harus kita koreksi seluruhnya. Bukan biaya fiskal, keterangannya teman-teman nanti bisa baca. Biaya beasiswa karyawan ini boleh ya. Jadi sesuai PMK 68 tahun 2020. Kemudian biaya dari luar usaha, biaya perawatan gedung yang disewakan karena ini bukan biaya fiskal, maka harus dikoreksi. Kemudian di sini ada biaya pengurusan tanah yang dijual harus dikoreksi karena tadi berhubungannya sama penjualan yang tanah yang dijual tadi ya. Jadi sini biaya keterangannya bukan biaya fiskal sesuai PP nomor 94 karena terkait dengan penghasilan sewa gudang yang dikenakan PPH final. Jadi harus dieliminasi yang terkait dengan penghasilan PPH final. Rugi selisih kurs ini diperbolehkan sehingga masuk ke dalam komponen laporan keuangan fiskal biayanya. Ada pendapatan di luar usaha, sewa gedung,
Oke, ini mendapatkan penghasilan dari sewa gedung. Ini juga dikoreksi karena sifatnya final. Kemudian penjualan tanah juga dikoreksi. Sama di sini objek PPh final. Keterangannya. Sewa mesin. Sewa mesin, dia nyewain mesin ya. Ini tidak dikoreksi karena keterangannya objek PPh sehingga terutang PPh atas dasar penghasilan neto sesuai pasal 4 ayat 1. Artinya nanti di sini ada PPh potong PPh 23 ya, khususnya karena sewa yang nanti kita bisa jadikan sebagai kredit pajak. Bunga deposito dari bank. Nah, bunga deposito ini juga final, jadi kita harus koreksi. Objek PPh final, pasal 4 ayat 2, sehingga tidak dikenakan PPh atas dasar penghasilan neto. Dividen juga sama, bukan objek pajak, karena tadi diterima oleh badan ya, tadi sesuai dengan jawaban dari Mas Hoki tadi ya. Sehingga laba neto usaha 875, koreksi positifnya 214.500, koreksi negatifnya 311, laporan keuangan fiskal dia menjadi 778. Jadi artinya turun ya labanya. Nah, inilah koreksi fiskal tadi sekian, kemudian laba fiskalnya sekian. Ini hasilnya dari sini ya, teman-teman. 875 dikurangi koreksi, ditambah koreksi positif, dikurangi koreksi negatif, kemudian muncullah dia laba fiskal. Nah, laba fiskal inilah yang nanti kita akan laporkan di SPT tahunan. Nah, di sini ternyata ya, teman-teman, yang harus jadi perhatian juga, penghasilan tidak teratur itu harus dikurangkan untuk menghitung nanti kaitannya sama PPh pasal 25 yang harus dibayar. Ini 120, ini dari ini ya. Jadi total penghasilan tidak teratur itu dari penjualan tanah dan sewa mesin. Karena dia bukan usaha pokoknya dia ya. Penjualan tanah 80, sewa mesin 40. Jadi harus dikurangkan. Ini fungsinya nanti sebetulnya lebih terkait ke tax planning ya, supaya kita tidak terlalu berat nanti untuk membayar PPh 25-nya atau angsuran setiap bulannya gitu. Sehingga penghasilan yang jadi dasar penghitungan PPh pasal 25 adalah yang ini saya merahin ini ya. 658.500. Penghitungan PPh badan sesuai dengan SE 02 PJ 2015. Di sini ada penghasilan teratur. Pertama ada penjualan bruto, tadi sesuai di laba rugi ya. Sewa gedung, ada bunga deposito, ada dividen, totalnya penghasilan teraturnya 9665. Kemudian dikurangi dengan ditambah dengan penghasilan tidak teratur. Ini untuk menghitung PPh badan terutang ya. Jadi nanti dasarnya ini dari penghasilan tidak teratur ditambah dengan penghasilan teraturnya berapa sehingga total penghasilan adalah 9.785 juta rupiah. Ini yang kita nanti akan jadikan dasar untuk perhitungan PPh badan. Nah, di dalam dua kotak ini kita akan lihat cara menghitung PPh terutangnya itu seperti apa. Perhitungan PPh badan tahunan, perhitungan PPh badan tahun 2020. Yang pertama, karena ini omsetnya itu 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, maka dia mendapat fasilitas. Nah, di sini disebutkan ada lapisan 1, lapisan 2. Kemarin saya jelaskan bahwa untuk menghitung PPh badan itu lebih gampang
yang omsetnya di atas 50 juta. Dia langsung saja kita kalikan tarif 22%. Tapi tidak dengan yang di bawah 50 miliar, dia ada dua lapisan seperti ini ya. Jadi yang pertama, lapisan pertama itu 4,8 miliar kita bagi dulu dengan dasar perhitungan dari total penghasilan. Artinya total penghasilan ini dari penghasilan teratur dan yang tidak teratur. Nah, kita lihat dari sini nih. Ini sebentar saya tandain ya. Sip. Jadi ini kita tarik ke sini ya, teman-teman. Ini biar gede, biar aman. Ini kita tarik ke sini sebagai dasar untuk perhitungan dari total penghasilan. Ini kita tarik 4,8 dibagi dengan total penghasilan. Dapatlah. Kemudian dibagi dengan ini ya, dikalikan dengan penghasilan tadi. Ini yang 778 tadi ya, dari laba fiskalnya. Jadi ini sudah rumus pasti kalau teman-teman nanti ada case atau ada ngerjain apa PPh Badan di tempat lain misalnya atau belajar di tempat lain, ini bisa digunakan formulanya. Jadi ini 4,8 untuk lapisan 1, 4,8 kita bagi dengan total penghasilan. Kemudian kita kalikan dengan laba. Ini ya, laba fiskal. Bukan laba komersial, ingat, laba fiskal. Dapatlah angka sekian. Nih. Baru kita kalikan dengan lapisan pertama, dia kena tarif 11%. Kemarin saya sudah sampaikan, ini mendapatkan fasilitas 50%. Jadi 11 nih dari mana asalnya? 50% kali 22%, sama dengan 11. Nah, di lapisan pertama dia pajak terutangnya sekian, 42.007.971. Selanjutnya kita hitung lapisan kedua yang tidak mendapat fasilitas. Ini dari laba fiskal tadi, ya, laba fiskal. Ini kita turunkan ke sini. Kemudian kita kurangkan dengan yang ini, kita turunkan lagi. Ini. Dapatlah angka sekian, baru kita kalikan dengan tarif pada umumnya atau tarif PPh Badan yang tidak mendapat fasilitas 22%, sehingga PPh untuk lapisan keduanya 87.254.057. Baru kita totalkan. Nah, inilah yang disebut sebagai PPh terutang. PPh terutang tahun 2022. Ini ya PPh terutangnya. Jadi itu cara menghitungnya. Lalu kita ada kredit pajak nih ya teman-teman. PPh pasal 22. PPh pasal 22 tadi kalau dari soal itu dia di penjualan ya. Ini yang 25 ini, 25 juta. Itu sebagai kredit pajak. Kemudian dari 600 ini sebagai kredit pajak juga. Kita masukkan di sini. Kemudian tadi ada juga kita sudah bayar PPh pasal 25 selama tahun 2022 sebesar 18 juta. Ini akan sebagai pengurang. Jadi total kredit pajak kita itu adalah ini ya. PPh 22 ditambah PPh 23 ditambah PPh 25. 43.600 lalu kita kurangkan dengan
PPh terutang tahun 2022. Sehingga inilah yang harus dibayar. Ya, jadi ini yang harus dibayar PPh 29-nya. Ini yang disebut sebagai eh, PPh kurang bayar. Seperti itu ya. Jadi ini cara menghitungnya. Sebelum saya lanjut ke cara perhitungan untuk PPh angsuran PPh 25-nya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, saya mohon izin untuk isya sebentar ya, teman-teman. Silakan, Pak. Baik, terima kasih.
Oke, kita bisa lanjut lagi ya. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Boleh, yuk kita sharing aja. Oke, silahkan Mas Riswandi. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk biaya administrasi atas transfer bank itu atau biaya administrasi atas pembayaran PDAM, listrik kayak gitu, itu bisa dibiayakan atau dikoreksi, Pak? Bisa ya. Kebetulan di sini tidak dicantumkan ya, karena biasanya eh, biasanya kan biayanya kecil-kecil ya, tapi tidak tersampaikan di sini. Bisa sih Oh kalau itu iya, ya. Pak. Nah, Bisa. Oke, oke, makasih, Pak. siap. Oke, kita lanjut ke ini ya, cara perhitungan PPh pasal 25-nya. Jadi, teman-teman harus paham di eh, ketika kita membuat perhitungan SPT tahunan, maka tidak terlepas dari yang namanya PPh 29 dan PPh 25. PPh 29 itu adalah PPh kurang bayar pada akhir tahun yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sedangkan untuk PPh pasal 25 ini eh, sifatnya lebih ke angsuran sebetulnya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk eh, tahun berikutnya ini dapat berkontribusi sehingga bisa kita kreditkan nanti, istilahnya begini, supaya nanti di tahun berikutnya tuh kita tidak terlalu besar nih bayar eh, PPh-nya. Bayangkan kalau misalnya kita tidak ada angsuran sama sekali dan kita harus bayar pajak full 100 juta tanpa ada pengurangan, itu kan sangat berat ya. Mungkin bisa, tapi sangat akan mempengaruhi cash flow seperti itu ya. Jadi itu fungsinya PPh pasal 25. Nah, ini adalah cara perhitungannya dari PPh pasal 25 sesuai dengan SE 02 PJ 2015. Masih sama di ininya, skemanya ada lapisan 1, lapisan 2. Yang membedakan adalah ini, teman-teman. Saya merahin ya. Ini kalau di PPh pasal 29 ini dihitungnya dari total keseluruhan penghasilan yang diterima, baik yang teratur ataupun yang tidak teratur digabungkan. Nah, kalau di PPh pasal 25 ini hanya dari penghasilan teraturnya saja. Ini dari mana? Nih, kita bisa ambil dari sini. Tadi sudah ada hitung-hitungan ya di atas. Ini total penghasilan teratur. Saya ini kan ya, saya tandain. Ini lari ke sini. Terus itu. Jadi kita masukkan sebagai komponen untuk pembagi dalam menentukan PPh pasal 25-nya. Jadi dari total penghasilan teratur saja, tidak termasuk yang tidak teratur. Jadi 4,8 kita bagi dengan total penghasilan teratur, dapatlah angka 658. Makanya tadi di atas sudah kita hitung ya, nih 658. Saya tandain. Ini kita larikan ke sini. Ini ya. Kita larikan ke sini. Sehingga dapatlah angka 327. Kita kalikan dengan tarif yang 11% dulu. Jadi ini tarif yang mendapat fasilitas. PPh-nya 35973. Kemudian kita hitung lapisan kedua. Ini kita turunkan lagi. Kita turunin ke sini.
Kemudian kita kurangkan dengan ini, dapatlah angka 331 ini, baru kita kali dengan tarif yang 22% yang tidak mendapat fasilitas. Kemudian kita totalkan PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan pasal 25 tahun 2023. Nah, ini yang jadi dasar perhitungan PPh pasal 25-nya. Selanjutnya kita kurangkan dengan kredit pajak di luar PPh pasal 25 ya, yang dibayar sendiri. Ini kita kurang dengan 25.600. 25.600 dari mana? Dari sini. Ya, PPh pasal 22, PPh pasal 23. Ini kita sebagai pengurang. Ini kita larikan ke sini. Terus, ya. Lalu muncullah dia PPh yang harus dibayar sendiri. Nah, inilah dari PPh yang harus dibayar sendiri ini kita bagi dengan 12. Ini 83.296.073 kita bagi 12 sehingga pada angsuran bulanan kita harus bayar 6.941. Berbeda kalau kita dasarnya dari yang ini. Nanti akan lebih besar gitu ya. Misalnya kita bagi coba. Karena biasanya sering terjadi kesalahan tuh seperti ini gitu ya. Nah, ini yang harusnya kita bayar cuma 6,9, kita harus bayar 7.138 karena adanya kesalahan hitung biasanya seperti itu. Gitu ya. Nah, ada selisih 197. Ini lebih kepada tax planning sebetulnya. Nah, kalau di sisi perpajakan sih salah hitung atau kita ada kelebihan, biasanya mereka tidak dipermasalahkan. Tetapi kalau kita kurang bayar saja, misalnya nih, misalnya angsurannya tuh kita harus bayar 6941.339 misalnya. Karena kita nggak mau pusing, udahlah kita bayar aja setiap bulan 6.900.000. Itu tidak boleh ternyata. Harus nanti pasti diterbitkan STP, apa surat peringatan, surat tagihan pajak. Ini kenapa gitu kan? Karena saya sendiri pernah mengalami case seperti itu. Eh, Kenapa? Ternyata cuman ada selisih 200 perak saja, itu disurati kita. Ada surat datang dari kantor pajak untuk diselesaikan. Nah, kita bingung. Padahal selama ini bayar PPh 25-nya setiap bulan, terus tidak pernah telat gitu kan. Nah, ternyata waktu dicek ke bagian pemeriksaan, itu tadi cuman buntutnya saja. Misalnya ini 339-nya tidak dibayar karena kita nyari gampang lah ya, 6941 aja udah kita bayarkan. Ternyata tidak seperti itu. Jadi PPh 25 yang muncul dalam laporan SPT itulah yang harus kita bayarkan, tidak boleh dikurangi. Tapi kalaupun lebih kadang apa ya, orang pajak tuh malah diem gitu. Seperti itu sih. Jadi ini adalah PPh pasal 25 yang harus dibayar setiap bulan. Oke, sebelum kita masuk ke formulir, mungkin ada pertanyaan, silakan. Mas Oki, silakan. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Izin bertanya Pak, yang terkait tadi kalau nggak salah yang 100, hampir 200.000 itu Pak, yang terkait tax planning itu Pak, kan ada perbedaan sekitar 200.000 lah ya Pak. Oh, yang ini ya, Eh, mohon maaf. Sebentar. Yang ini ya, lagi. Iya Pak. Oke. Gimana? Nah itu apakah terhitung lebih bayar atau seperti apa ya Pak di pajak sebenarnya? Kemudian itu pertanyaan Pak. Jadi misal kalau kita bayar 7,1 gitu, apakah itu terhitung lebih bayar kayak gitu? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, seingat saya di pelajaran Pak Lukman itu, kalau misal kita buat ini perhitungan ini, misal lapor SPT ya Pak. SPT di tahun 2022 itu di Januari. Anggaplah kita selesai Pak di Januari. Berarti kan
ketika ketemu angsurannya berarti bayar angsuran pertama kan mulai Februari ya Pak. Oke. Tapi di tahun 2023-nya nanti itu perusahaan ini tidak melapor di Januari Pak, melainkan di Maret gitu. Jadi melapor angsurannya itu di Maret. Jadi kan angsuran yang di bulan 2 yang di tahun 2022 itu kan lebih Pak, apa ya? Lebih dari 12 bulan itu. Kayak bulan Februari sama Maretnya kan harusnya ngikut SPT yang baru, tapi karena SPT yang belum dilaporkan di tahun 2023 bisa lapor di Maret, itu gimana case-nya Pak? Apakah bayarnya tetap nominal yang tahun sebelumnya atau nggak bayar dulu Pak di angsuran bulanannya itu? Oke. Mas Hoki suaranya menggema banget ya, kayak di goa gitu, jadi agak Iya, mohon maaf sedikit. Pak, ini saya nggak pakai headset hari ini Pak. Oh gitu Biasanya ya. pakai Oke, headset. oke. Iya. Oke, nggak ada masalah. Jadi kalau ini tadi maksudnya lebih bayar itu sebetulnya tidak lebih bayar karena memang secara perhitungan harus seperti ini ya, ngikutinnya untuk perhitungan PPh pasal 25-nya harus yang ini nih. Harus seperti ini. Dan pembayarannya harus ngikutin ini, bukan ngikutin yang 7,1 ini. Ya. Nah, tapi terkadang kalau misalnya di staf pajak kita tuh dia eh, ada kesalahan ya. Harusnya yang jadi perhitungan PPh 25 itu yang ini, ternyata dia main ambil gampang aja nih, ngambil yang ini dibagi 12. Nah, pertanyaannya apakah menjadi lebih bayar? Gitu ya, tadi ya. Pak, Pertanyaannya kurang lebih seperti itu Pak. Iya Pak. apakah menjadi lebih bayar? Sebenarnya opsinya ada dua. Yang pertama kita lakukan pembetulan SPT. Ya, tapi kan untuk pembetulan SPT sebetulnya effort banget buat kita nih, karena pembetulan SPT juga tidak mudah kan seperti itu. Nah, yang kedua, ini kita biarkan saja, ya sudah, kita artinya sudah menanamkan uang ke negara itu sekian gitu loh. Hanya lebih 197 kalau dikali 12 kan sebetulnya kita ada lebihnya segini ya. Nah, tapi kalau dalam case seperti ini tidak dianggap sebagai lebih bayar sih, karena pada intinya nanti akan kita kreditkan juga gitu loh PPh angsurannya itu. Jadi tetap kita mendapatkan benefit bahwa pajak yang harus kita bayar menjadi berkurangnya lebih banyak seperti itu ya. Itu. Itu jawaban saya ya, Mas Oki. Nah, kalau yang pertanyaan kedua tadi, jadi untuk PPh 25 itu gini, prinsipnya tergantung dia mau melaporkan bulan apa nih. Misalnya dia lapor SPT-nya bulan Januari karena dia nggak mau istilahnya nanti terlalu apa ya rame ketika udah minggir-minggir di April karena takutnya websitenya ngedown atau apa. Jadi yang kita hitung nanti berdasarkan batasannya adalah di mana kita melaporkannya. Kalau misalnya di Januari, ya berarti kita hitung sampai di Januari. Nah, untuk PPh selanjutnya kita bayarnya berapa di bulan berikutnya? Berarti kita bayarnya sesuai hitungan di bulan Februari karena hasilnya kita sudah tahu nih dari perhitungan PPh pasal eh, 29 sebelumnya, tahun sebelumnya. Nah, seperti itu sih. Jadi kita ngikutin. Kalaupun di perhitungannya ternyata kita hitung sampai dengan 12 bulan, kita tetap ngikutin cut off-nya. Cut off-nya itu di bulan apa? Kalau di Januari ya Januari, berarti tahun berikutnya kita hitungnya jadi dari Februari untuk PPh-nya. Nominalnya untuk yang harus dibayar ngikutin di bulan Februari karena dia sudah lapornya di Januari gitu ya. Seperti itu sih. Jelas ya? Clear ya, Mas Oki? Ya sedikit nambahin Pak untuk yang nomor 2. Mm-mm. Berarti mohon izin misal di tahun 2022 untuk masa pajak 2021 misalkan kita apa ya namanya ya Pak, setor SPT-nya di Januari Pak, Januari 2022. Berarti Mm-mm. kan bayar angsuran, misal angsurannya 7 juta itu, 6 juta Pak. 6 Mm-mm. jutanya berarti kan mulai dari Februari, Maret, April, dan lain-lain sampai Januari 2023 ya Pak. Iya, betul. Nah, untuk SPT tahun 2023 misalkan telat gitu Pak. Bukan telat ya Pak, kayak di bulan April gitu.
Mm-mm. ngelapornya gitu Pak, mendekati penutupan. Nah untuk Februari Maret itu apa nggak bayar Pak? Atau bayarnya justru ketika kita lapor SPT di April, misal keluar Mei gitu ya Pak. Nah itu di Mm-mm. double Pak. Jadi Mei itu bayarnya Februari, Maret, April, Mei. Atau seperti apa ya Pak? Kurang lebihnya. Nah, bayarnya sesuai perhitungan yang awal saja. Jadi kan kita dapat ininya di akhir tahun kan ya. Nah, di akhir tahun itulah yang sebagai patokan untuk kita bayar nominalnya berapa gitu sih. Oh iya Pak, Mm-mm, gitu dipahami ya. Pak. Mm-mm. Ya terima kasih Pak. Siap. Oke, kita lanjut ke formulir ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke formulir. Di sini, teman-teman bisa lihat ada daftar nominatif, tadi kita sudah bahas. Kemudian ada juga daftar nominatif untuk promosi. Nah, ini contohnya untuk daftar nominatif untuk biaya promosi. Biasanya nanti akan seperti ini, ya, supaya kita tidak dikoreksi nih, ya, seperti itu. Kemudian, ini untuk penyusutannya, teman-teman juga udah bisa lah ya ngitung penyusutan, karena saya tidak perlu jelaskan. Nah, untuk menghitung mengerjakan formulirnya, ini jelas ya, apa kecil banget nih? Enggak ya? Jadi, kita harus dari paling belakang. Kalau di SPT tahunan, badan, itu ada yang namanya transkrip kutipan elemen laporan dari laporan keuangan. Kalau di PPHOP ini nggak ada ya. Tapi kalau di PPH Badan, ini kita harus, ini sudah disediakan formulirnya, sehingga kita harus mengisi atau melampirkan ya. Ini sesuai diisi dengan laporan laba ruginya dan juga neraca yang sudah ada di soal. Tinggal mindahin saja sebetulnya. Intinya ini harus sama, 875. Dan jangan lupa, ini dicentang, terus kemudian nama, kemudian tanggal gitu kan. Ini semuanya kemudian ada di tanda tangan ya. Ini adalah salah satu eh, syarat formil untuk dianggap sah pelaporan kita seperti itu. Tapi kalau sekarang pelaporannya kan menggunakan e-form ya. Jadi ada tanda tangan elektronik, jadi udah nggak perlu lagi seperti ini. Ini kan hanya simulasi dan teman-teman memang harus pahamnya dari formulir dulu. Intinya kita punya kertas kerja. Kalau sudah punya kertas kerja atau draft seperti ini, untuk masuk ke e-form kita gampang, tinggal copy paste, copy paste, copy paste selesai. Tidak harus ngitung lagi ketika kita di depan e-form sehingga nanti takutnya ada miss, ada kesalahan. Kan kalau e-form itu kalau sudah disubmit, ya udah langsung masuk ke database-nya DJP gitu ya kan. Kalaupun toh misalnya memang betul ada pembetulan, tapi ya itu effort lagi buat kita. Nanti kita harus siapin waktu, siapin dana bahkan gitu ya. Nah, ini untuk lampiran laporan keuangannya ada di 8A2. Lanjut kita ke formulir 6. Formulir 6 ini untuk afiliasi ini tidak ada. Kita lanjut ke formulir 5. Formulir 5 eh, jangan lupa ya tahun, kemudian NPWP ini sudah umum lah ya. Nah, ini kita isikan dengan daftar pemegang saham. Tadi ada Raffi, ada Nagita. Oh ya, saya mau mengingatkan, saya seringkali kalau membuat case itu menggunakan nama-nama artis terkenal atau orang terkenal dengan alasan atau dengan harapan akan lebih gampang diingat seperti itu untuk peserta gitu ya. Itu alasan saya kenapa pakai nama artis. Ini ada nama Raffi Ahmad, Nagita, jumlah modal tadi sesuai di instruksinya 500 juta masing-masing jadi 1 miliar. Kemudian daftar susunan pengurus komisaris sama. Hingga bedanya di sini kita cantumkan jabatan masing-masing. Lanjut ke formulir 4. Nah, formulir 4 ini teman-teman harus baca di sini ya. Ini yang menginformasikan apa yang harus kita isi. Apa yang harus kita isi di dalam formulir ini. Jadi
Kadangkala kita seringkali tidak membaca ini langsung saja ke sini, pusing udah ini. Langsung pengen lihat ini gitu, padahal ini penting dibaca. PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Tadi ada ya bunga deposito masuk ke sini. Eh tarifnya 20%. Kalau bunga itu kan yang mengeluarkan bank ya, jadi ini pun yang motong bank. Nanti kita ada bukti potong finalnya. Penghasilan pengalihan atas tanah atau bangunan tadi kita ada jual sebesar 80 juta, tarif pajaknya 2,5%. Kemudian penghasilan sewa tanah tadi ya, sewa tanah dan bangunan tadi, jadi ada sewa 90 juta, di sana ada tarifnya 10%. Nah, kemudian di sini bagian B ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Tadi dividen ya, dividen yang diterima oleh eh, badan tadi masuk ke bagian B ini. Ini. Jadi untuk formulir 4 ini digunakan untuk mencatat PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ini saya rubah ya, dua-dua. Oke, lanjut ke formulir 3. Nah, formulir 3 ini diingat baca lagi atasnya. Kredit pajak dalam negeri. Ini saya rubah. Di sini ada bendahara pemerintah, tadi ya ada penjualan yang PPh yang dipotongnya 25, jadi penghasilannya segini, 1,6 miliar. Nomornya nanti bisa disesuaikan dengan nomor bukti potong yang kita terima, tanggal atau tahun boleh diisikan. Ini hanya simulasi ya. Kalaupun nanti toh misalnya ada kayak kemarin Mas Sofi, Pak itu hitungannya kayaknya salah deh gitu. Itu hanya simulasi ya. Takutnya nanti ini ada salah juga gitu. Karena saya kadang buat ininya barengan sama case lain. Jadi sehingga kadang saya angka ini saya taruh di sini gitu. Tapi pada prinsipnya eh, prakteknya seperti itu. Kalaupun toh di sini nanti ada salah hitung misalnya atau salah pengkalian misalnya, tapi setidaknya angka ini sebetulnya sudah sama dengan yang kita bahas tadi ya. Kemudian ada di sini PTDEF, sewa mesin ya. Sewa mesin, ini kita masukkan NPWP-nya. Kemudian jenis penghasilannya apa? Ini PPh pasal 23. Jadi yang dipotong segini. Kemudian kita totalkan ke bawah. Ini total penghasilannya. Kemudian ini total PPh yang dipotong. Nah, ini yang tadi menjadi kredit pajak ya, teman-teman ya. Di sini tadi 25.600 tadi. 25.600. Nah, ini dia. PPh 22 sama 600.000. Sehingga totalnya 25.600. Oke, kita lanjut ke formulir 2. Nah, ini yang agak kompleks. Kembali lagi tolong dibaca di kepalanya nih. Rincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Itu yang perlu ditekankan, komersial. Jadi kita belum ngomongin fiskal. Tahun jangan lupa NPWP, masaknya, kode pembukuannya, gitu ya. Nah, ini saya akan coba gedein dikit. Di sini teman-teman bisa lihat ada rincian, kolom perincian, ada kolom harga pokok penjualan, ada kolom biaya usaha lainnya, ada kolom biaya dari luar usaha, dan di sini ada jumlah. Ini juga perlu diperhatiin nih, karena di sini ada instruksinya, ini tambah berapa, tambah yang mana gitu ya. Kemudian kita lihat di sini ada pembelian barang dagang, tadi sesuai di sini. Ini ya, pembeliannya. Mana tadi ya? Yang di sini nih. Nah, ini dia. Pembelian. Semuanya
dasarnya itu dari soal ini. Semuanya ada di sana ya. Nanti teman-teman bisa cek. Kemudian karena kita menghitung harga pokok, berarti di sana ada pembelian barang. Kemudian kita lanjut ke angka 12 ini. Persediaan awalnya 1,5, persediaan akhir 2,7, sehingga HPP-nya 7,8 miliar. Biaya usaha lainnya, ini biaya di sini beda dengan biaya yang ada di laporan laba rugi, karena tidak semua mengakomodir biaya-biaya atau komponen akunnya, semua tidak diakomodir di dalam formulir ini. Jadi kita harus pilih terlebih dahulu mana yang ada. Misal contoh, gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan sebagainya. Nah, ini tadi di dalam laporan laba ruginya gaji 120. Kita masukkan di sini. Biaya transportasi ada, oke ada, kita masukkan di sini. Penyusutan ada 20. Kemudian biaya sewa ada 60 juta. Biaya bunga pinjaman tidak ada. Biaya sehubungan dengan jasa, ini tadi terkait sama biaya sehubungan dengan jasa itu terkait dengan, nah ini, biaya reparasi dan pemeliharaan gedung. Itu ya, 50 juta. Biaya piutang tak tertagih, tadi ada 45 juta. Yang ternyata kita koreksi. Biaya royalti tidak ada. Transportasi ada 20 juta. Jadi harus apple to apple sama soalnya, kita benar-benar hanya memindahkan saja. Tapi ingat, saya ingatkan lagi di sini tidak semua komponen biaya yang ada di laba rugi kita terakomodir akunnya di sini, sehingga ada yang namanya di sini dimunculkan biaya lainnya. Nah, biaya lainnya ini isinya apa? Isinya biaya-biaya yang tidak terakomodir akunnya kita masukkan di sini. Gampangnya, tadi total biaya 1040 ya. Kita kurangkan dengan yang sudah ada di atas ini, kita totalin. Totalnya 390. Berarti ini rumusnya 104 dikurangi 390. Sehingga totalnya 1040. Seperti itu ya. Kita lihat lagi pada bagian kolom biaya dari luar usaha. 70 juta. 70 juta tadi ini ya, dari luar usaha ini. Kita masukkan di sana. Ingat, ini hanya membahas biaya. Tidak ada penghasilan di sini. Ya, formulir 2 itu khusus membahas biaya. Sehingga kita totalkan jadi total jumlahnya biaya adalah 8910. Oke, lanjut kita masuk ke formulir 1. Formulir 1 ini kita masih sama, kita ngobrolin perhitungan penghasilan neto fiskal. Ya, dibaca lagi. Ini pembukuannya tadi. Sini berarti 01. Sorry. 0, 1, 1, 2, 12, 12. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini di bagian angka 1 ini ada penghasilan neto komersial dalam negeri. Peredaran usaha 9,5 miliar. Kita bisa lihat dari laporan laba ruginya. HPP 7,8 atau kita bisa ambil dari sini. Ya, 1771 tadi. Ini 7,8. Selanjutnya total biaya usaha lainnya kita juga bisa ambil dari sini. Intinya harus sama. Kemudian di sini baru muncullah penghasilan neto dari usaha. Jadi 1A dikurang 1B dikurang 1C. Penghasilan dari luar usaha 285. Tadi kita masukkan yang ini. Ini 285 dari luar usaha ya. Kemudian biaya dari luar usaha tadi yang 70 juta itu
baru kita akan dapat penghasilan neto dari luar usaha terlebih dahulu. Ini kita kurangkan yang 1E dikurangi dengan 1F ini, sehingga jumlah penghasilan adalah 875. Jadi harus sama ya dengan yang ada di koreksi fiskal. Jadi intinya koreksi fiskal itu hanya ngebantu kita untuk ngedrive supaya di formulirnya itu benar atau membalancing seperti itu ya. Ini kemudian di sini ada penghasilan itu komersial luar negeri tidak ada. Lalu kita tambahkan 1H ini plus 2, 875. Oke, ini secara komersial sama. Ya, 875. Sama secara komersial, harus sama memang. Baru kita ngomongin di yang angka 4. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Ini dari mana? Dari formulir 4 tadi. Kita ambil. Ini, ditambah ini, ditambah dengan ini. Jadi kita total ya. Sama dengan ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Ya, totalnya 245. Ini asalnya dari sini. 245 kita langsung masukkan di sini. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Baru kita masukkan komponen penyesuaian fiskal positif. Bagian A ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham. Tadi kita keluarin nih 30 juta member golf ya. Di sini masuk koreksi fiskal positif. Nah, inilah fungsi dari kertas kerja koreksi fiskal tadi supaya kita lebih mudah untuk mencocokkan antara perhitungan kita sama yang ada di formulir. Selanjutnya bagian B, pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak ada, penggantian juga tidak ada, sehingga kita masuk ke bagian D, jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan. Ini tadi ya, ada jamuan, karena dia ada hubungan istimewa tadi ya, hubungan keluarga. Kita masukkan di sini. Ini saya sudah tandain sih. Nanti kalau di sini kita harus jeli mana yang memang masuk ke poin ini, mana yang masuk ke poin ini, seperti itu harus sering dibaca. Lalu kita masuk ke bagian E, di sana ada harta yang dihibahkan atau sumbangan. Tadi di sini ada HUT RI sama bantuan masyarakat sekitar. 10 juta ditambah 40. Totalnya 50 juta. Lanjut ke bagian F, pajak penghasilan. Pajak penghasilan 6 juta, jadi ini tidak boleh dibiayakan sehingga harus dikoreksi. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma ini tidak ada, sanksi administrasi tidak ada, selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal tidak ada. Justru tadi lebih ya, karena dari perusahaan ada kesalahan hitung tadi yang harusnya berapa? 86 cuman 20 juta tadi ya. Kemudian ada selisih amortisasi ini tidak ada. Selanjutnya biaya yang ditangguhkan pengakuannya tidak ada. Penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah, kita lihat dari total kan 214 ya, total yang dikoreksi fiskal ini. Kita masukkan di sisanya di sini, penyesuaian fiskal positif lainnya. Kalau di sana saya sudah diidentifikasi, ini 100 juta ini asalnya dari perawatan gedung, pengurusan tanah, dan penyisihan piutang. Totalnya 100 juta. Sehingga jumlahnya 214.500. Dan di sini ada penyesuaian fiskal negatif. Tadi ya, terkait penyusutan.
Kita masukkan di sini. Yang amortisasi tidak ada. Ini tidak ada. Total ke sini. Kemudian penghasilan neto fiskal baru kita temukan di sini. Penghasilan neto fiskalnya berapa? 778.500. Ini nilai ini harus sama dengan nilai ini. Itu ya. Gitu. Nah, ini udah kita temukan, udah sesuai dengan kertas kerja koreksi fiskal. Lalu kita lanjut ke induk. Nah, ini ya. Kita tarik penghasilan neto fiskal tadi kita masukkan di sini. Teman-teman bisa baca di sininya. Ini ada keterangannya. Makanya tadi di awal saya bilang ada apa tata cara pengisiannya. Teman-teman juga bisa download di internet banyak. Atau kalau mau kita bisa lihat di sininya. Sebenarnya kita sudah diberikan petunjuk sedemikian rupa selama kita mau membaca. Terkadang kita tuh susahnya membaca sih, pengennya cepet tapi tahu-tahu salah gitu kan ya. Diisi dari formulir 1771 Romawi 1 nomor 8 kolom 3 nih kita lihat. Ini ya, 1771 di sini. Kita tarik kompensasi kerugian tidak ada. Penghasilan kena pajaknya berarti 1 dikurang 2. 1 dikurang 2 sama dengan 3. Baru tahu ya, 1 dikurang 2 sama dengan 3. Ini, lalu teman-teman bisa baca di sini PPh terutang. Nah, inilah PPh terutangnya juga kita bisa ambil dari koreksi fiskal. Kita kopikan saja ke sini atau disama dengan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada A, B, C. Tarif PPh pasal 17 ayat 1, tarif PPh pasal 17 ayat 2B, tarif PPh pasal 31E ayat 1. Yang kita pilih yang ini. Kalau yang A ini untuk yang omsetnya di atas 50 miliar. Kalau omsetnya 50 miliar, berarti kita centang ini. Kalau yang ini, yang B ini untuk perusahaan yang go public. Kita tuliskan di sini, karena beda tarif. Nah, tapi kalau untuk yang sudah di depan ini, atau formulir induk, teman-teman nggak usah pusing. Soalnya nanti kalau sudah di e-form itu udah otomatis masuk. Yang input manual itu paling yang di sini. Ini input manual, terus ini input manual. Nah, itu makanya harus teliti. Tapi kalau sudah lari ke sini, tergantung ini kita perhitungan di belakang itu benar atau enggak. Kalau salah ya berarti otomatis di sininya juga salah gitu ya. Kemudian ini masih di bagian PPh terutang. Ini di pengembalian ini kredit pajak luar negeri tidak ada. Kita tambahkan 4 tambah 5 sama dengan 6. Ya, oke. Ini juga sama ya. PPh pasal 29-nya dengan yang ada di koreksi fiskal. Kita lihat nih, sama ya. Sama. Lalu di sini bagian kredit pajak. PPh ditanggung pemerintah tidak ada. Kredit pajak dalam negeri 25.600. Dari mana? Teman-teman harus baca ini lagi. Diisi dari formulir 1771 Romawi 3, jumlah kolom 6. Oke, kita lihat Romawi 3. Nah, ini dia. Ini ya. Itu. Kredit pajak luar negeri tidak ada. Jumlah 8A ditambah 8B sama dengan 8C. Kita masukkan di sini. Masih di kredit pajak, di sini ada nomor 9 PPh yang harus dibayar sendiri. 6 dikurang 7 dikurang 8C. 13662.029. Harusnya sama ya dengan yang di koreksi fiskal tadi.
ini ya, nanti setelah dikurangi ini dikurangi ini, dikurangi ini. Nah, kalau di sana belum dikurangi PPh 25-nya. Nih, baru di sini kurangi PPh 25. PPh yang dibayar sendiri, PPh pasal 25. Kita masukkan di sini. Kemudian jumlah 10A plus 10B kita turunkan ke sini sehingga PPh kurang atau lebih bayarnya adalah PPh yang kurang dibayar PPh pasal 29 sebesar 85662. Ini sama ya, 85662. Oke, dari sini formulir induknya selesai. Lalu kita masuk ke perhitungan PPh pasal 25-nya. Nah, ini dia. Perhitungan PPh pasal 25 ini yang kita masukkan angka yang dari koreksi fiskal tadi ya, 658. Di sini keterangannya angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran 658 dari koreksi fiskal ini. Ya. 658 ini yang menjadi dasar. Oke. Kompensasi tidak ada, baru kita di sini 14A dikurangi 14B sama dengan 14C. PPh yang terutang. Oke, ini dari koreksi fiskal juga, dari sini. Ini ya, 108. Kemudian di sana ada kredit pajak. Kredit pajak kita kurangkan. Kemudian PPh yang harus dibayar sendiri, 83. Kemudian PPh pasal 25 sebesar 6941. Iya, 6941. Oke, jadi inilah yang harus dibayar PPh pasal 25-nya. Mulai kapan? Mulai setelah kita melaporkan SPT-nya. Jadi misalnya kita lapor SPT SPT-nya 2000 Januari atau Februari, misalnya Februari, berarti ini yang harus kita bayar per Maret. Di sini ada PPh final dan penghasilan bukan objek pajak. Kita masukkan nih tadi yang di sini baca lagi teman-teman. Isi dari formulir 1771 Romawi 4. Nih, nih ya, yang final tadi kita masukkan di sana. Nah, lalu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan brutonya, baca lagi di bawahnya nih. Diisi dari formulir 1774 jumlah bagian B. Ini ya. Ini kita masukkan ke sini. Oke, selesai dari situ perhitungannya sudah selesai dan di sini tinggal lampiran surat setoran pajak lembar ketiga. Kalau dulu oke, namanya SSP, surat setoran pajak. Kalau sekarang e-billing, lebih gampang. Kemudian laporan keuangan harus dilampirkan, transkrip dilampirkan, daftar penyusutan dilampirkan. Ini ada misalnya ada kompensasi, kalau memang ada dilampirkan ya, kalau tidak ada ya kita skip saja. Yang terakhir di sini ada pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Artinya, dengan mencentang surat pernyataan ini, teman-teman menjamin bahwa tidak ada sesuatu yang direkayasa ya. Artinya itu benar-benar sesuai dengan fakta. Karena nanti kalau ternyata di kemudian hari ada timbul bahwa ini ada indikasi merugikan negara, ya teman-teman akan ini sanksinya gitu loh, konsekuensinya termasuk pidana dan juga sanksi denda. Jadi bukan atau ya. Ya, biasanya kalau udah diperpajakan itu nanti sanksinya ya dipidana iya, bayar denda iya. Dua-duanya harus
jalani. Makanya kalau menyusun SPT tahunan itu harus hati-hati. Pak, saya cuman disuruh atasan saya, Pak, bikin seperti ini. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus punya ini ya, legal statement bahwa karena suatu saat kita dipanggil-panggil juga gitu loh. Kalau ada temuan misalnya. Temuan oke, kalau misalnya dari ownernya bilang, ya sudah kita ikuti apa yang jadi kemauan pajak, misalnya karena kita melakukan kesalahan, kita bayar, ada perbaikan, mungkin oke seperti itu. Tapi kalau ketemu bosnya yang, oh nggak mau saya ini dulu yang ngerjain si ini, nah itu yang akan jadi bumerang buat kita. Artinya kita harus betul-betul hati-hati ketika kita mengerjakan ini ya. Tapi pada prinsipnya sebetulnya dari petugas pajak sendiri tidak terlalu kaku selama kita kooperatif. Artinya misalnya ada pertanyaan ya dijawab, jangan kita lantas apa ya lebih tinggi jawabannya daripada si petugas pajak itu ya, seperti itu sih intinya. Kemudian di sini selanjutnya centang bagian wajib pajak. Di sini tulis misalnya Bogor. Tanggal, misalnya tanggal 31 Januari 2023. Tanda tangan, stempel jangan lupa, nama, NPWP. Jadi setelah itu selesai. Kita bisa lapor selama sudah dibayar. Karena untuk pelaporannya biasanya kita harus masukkan kode NTPN. Seperti itu ya. Baik, teman-teman. Jadi kita alhamdulillah sudah selesai untuk pembahasannya. Mungkin karena waktunya masih sedikit, ada sedikit ya. Sekitar berapa? 10 menit. Boleh silahkan kalau mau diskusi. Nanti ini sudah di-share ya sama admin ya. Jadi ini tidak perlu saya nggak apa-apa ini kalau mau di-share karena tadi ada beberapa yang saya tanda-tandain. Mungkin teman-teman pengen lebih memastikan. Silahkan kalau mau ada diskusi, saya coba. Saya izin ini saya stop ya screen-nya. Oke. Siapa nih yang nggak pernah ini nih? Mbak Grace, boleh open mic? Grace, Mbak Grace Octavia. Mbak Sofia. Pada ngantuk ya. Mas Lukman, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik ya, udah di rumah apa masih di kantor? Udah di rumah, Pak. Di rumah ya, oke. Terus siapa lagi nih? Mas Ikrafil Sugra. Karena saya lihat yang biasa open mic ngobrol gitu hanya beberapa ya. Mas Umar, Mas Rian. Oke, sebetulnya waktunya masih ada, tapi teman-teman sepertinya sudah paham, nggak ada masalah ya. Nanti kita lanjut lagi, teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, boleh japri saya. Tapi mohon maaf kalau misalnya jawabnya kadang lama atau kadang eh, kurang ekspresif. Tapi kadang karena saya jawabnya sambil sedang meeting atau lagi nyetir atau itu ya. Jadi mohon dimaafin saja. Rasanya pertemuan ini kita selesai sampai di hari ini ya untuk PPH Badan. Nanti kita lanjut. Setelah ini teman-teman materi apa? PPN ya? Materi PPN ya. Oke. Baik, teman-teman saya minta izin untuk di kameranya dibuka dong. Saya mau dokumentasi karena Mbak Viranya udah lagi nggak tugas hari ini.
Mas Riswandi lagi di mana nih? Di Di rumah, mes apa di Pak. kantor? Oh, di Di mes. kantor tapi ada mesnya. Oh, ada mesnya. Oh, enak ya. Oke. Mas Umar di mana? Di rumah ya? Di rumah, Pak. Di rumah, oke. Siap, oke. Siapa lagi yang mau open cam? Kita dokumentasi ya. Nanti saya ditagih sama Mbak Vira. Soalnya mana Pak dokumentasinya? Nggak ada gitu ya. Mbak Tika kemarin di mana rumahnya? Sorry, saya lupa. Saya di Pontianak, Pak. Pontianak, Kalimantan Barat ya. Iya, Pak. Wis, luar biasa. Jam berapa Mbak di sana? Sekarang harusnya sama dengan Jakarta sih, Pak. Jam Oh, 8:25. oh sama ya? Oh, Iya, 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 iya. heeh. Oke, saya Masih pikir, WIB juga, Pak. eh, Pontianak WIB. Iya, WIB. Kalau Oh, iya, iya. Kalimantan Utara baru tuh, Pak. Kalau nggak Oh, salah Tengah, Wita ya. Nah, kalau Wita ya. Kalimantan Kalau Utara. kalau utara itu Wita ya, benar ya? Oh, iya, 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 iya. Oke. kalau nggak salah juga sih, Pak. Iya, oke. Mas Rian di mana ini? Di rumah, Di rumah, Pak. di rumah ya. Oke. Baik, saya izin untuk dokumentasi. Saya hitung 1 sampai 3 ya, teman-teman. Mohon tersenyum, berikan angle terbaiknya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, mohon ditunggu sebentar. Oke, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya hari ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada yang kurang atau mungkin ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Malam. Terima Nah, kasih, Mbak. Pak. Salam, Pak. Terima, Terima kasih, terima Pak. kasih semuanya. Saya izin live ya. Iya Pak.